Dan itu Tuhan sudah buka kepadanya. Tetapi Yeremia di sini memberikan pertimbangan kepada Tuhan. Mengapa? Karena Yeremia tahu nabi itu adalah penyambung lidah Tuhan. Nabi itu berbicara atas nama Tuhan. Dan karena Tuhan menaruh perkataannya ke dalam mulut kita, maka ketika kita berkata-kata, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada kuasa di dalamnya. Kuasa itu ditunjukkan oleh Tuhan kepada Yeremia dalam ayat 10. Kuasa untuk mencabut dan merobohkan, kuasa untuk membinasakan dan meruntuhkan, kuasa untuk membangun dan menanam. Ada kuasa dalam perkataanmu. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita belajar dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-10 dengan tema dipanggil untuk mengasihi. Dipanggil dan dipilih Tuhan menjadi pelayannya adalah dua hal yang berbeda. Sejak kapan seseorang itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya? Dan sejak kapan seseorang itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya? Apa peran Tuhan dalam kehidupan seorang pelayan? Apa yang Tuhan lakukan ketika orang yang Dia pilih mengeluh dengan kesulitan yang dihadapi, dengan keterbatasan, dengan kelemahan dirinya? Semuanya itu akan dibahas tuntas melalui khotbah ini. Karena itu saya berharap Anda menonton khotbah ini sampai selesai. Sebab melalui khotbah ini kita mendapatkan pemahaman teologi tentang pilihan Tuhan dan panggilan Tuhan bagi seseorang untuk menjadi pelayannya. Jika Anda suka dengan video ini, silakan diklik subscribe dan lonceng notifikasi di bawah video ini. Agar channel ini lebih berkembang ke depan dan memberkati banyak orang. Sebelum kita membahas tentang hal ini lebih jauh, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kebenaran firman-Mu tidak dapat kami selami jika Engkau tidak menyatakannya kepada kami. Karena itu saat ini kami memohon kemurahan Tuhan. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti firman-Mu, dapat mengingat dan melaksanakan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara sekalian, Yeremia itu anak kampung.
berasal dari kampung Anatot, kampung para imam. Dalam konteks kita sekarang, Yeremia itu anak seorang pendeta yang di zamannya disebut anak seorang imam. Imam itu bernama Hilkia. Yeremia dibentuk, dididik oleh ayahnya Hilkia di kampung Anatot. Yeremia ini nabi yang istimewa, saudara sekalian. Hal ini bisa kita lihat dalam ayat 5 bacaan kita. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow, luar biasa saudara sekalian. Sebelum Yeremia dibentuk oleh Tuhan dalam rahim ibunya, Yeremia telah dipilih oleh Tuhan. Dalam ayat 5 ini disebutkan Tuhan membentuk Yeremia, Tuhan mengenal Yeremia, Tuhan menguduskan Yeremia. Dan kemudian Tuhan menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa lain. Yeremia dibentuk oleh Tuhan, dikenal oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini sesuatu yang luar biasa saudara sekalian. Yeremia ditetapkan oleh Tuhan menjadi nabi sebelum dia dibentuk oleh Tuhan dalam rahim ibunya. Jadi Yeremia ada dalam bingkai rancangan Tuhan. Sesuatu yang sulit dimengerti oleh akal budi kita, sulit dipahami oleh pikiran kita. Cara kerja Tuhan, dia memilih orang yang dia kehendaki sebelum orang itu dibentuk dalam rahim ibunya. Dari sini kita mengerti, menjadi pelayan Tuhan itu bukan kemauan kita, itu bukan pilihan kita. Menjadi pelayan Tuhan itu bagian dari karya Tuhan. Perhatikan ayat 5 bacaan kita saat ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Luar biasa saudara sekalian. Dikenal sebelum dibentuk dalam rahim ibu. Kata mengenal di sini adalah sebuah kata yang juga kita temukan di dalam Alkitab, Kejadian pasal 18 ayat 19. Kata mengenal dalam kitab Yeremia ini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani datika. Dan kata ini ditemukan dalam Kejadian pasal 18 ayat 19. Kata yang sama diterjemahkan memilih. Jadi jika disebut di sini, aku telah mengenal engkau, itu sama dengan aku telah memilih engkau. Jadi pilihan Tuhan itu terjadi sebelum Yeremia dibentuk oleh Tuhan di dalam rahim ibunya. Tuhan yang membentuk manusia, Tuhan jualah yang memilih pelayannya. Berbahagialah jika engkau adalah seorang pelayan Tuhan, berbahagialah karena engkau telah dipilih oleh Tuhan sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibumu. Tuhan memilih engkau menjadi pelayan di tangannya. Sebelum engkau menjadi janin, sebelum engkau menjadi bayi, pilihan Tuhan itu telah Dia nyatakan. Ketika Tuhan membuka rahasia tentang siapa sebenarnya Yeremia, apa jawab Yeremia? Dalam ayat yang ke-6, Yeremia menjawab seperti ini. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Yeremia telah dipilih oleh Tuhan sebelum dia dibentuk menjadi manusia. Yeremia telah ditetapkan menjadi nabi sebelum dia berada dalam rahim ibunya. Dan itu Tuhan sudah buka kepadanya. Tetapi Yeremia di sini memberikan pertimbangan kepada Tuhan. Mengapa? Karena Yeremia tahu nabi itu adalah penyambung lidah Tuhan. Nabi itu berbicara atas nama Tuhan. Dan apa yang dia katakan itu adalah kata-katanya Tuhan. Dia tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang Tuhan katakan. Itulah nabi, penyambung lidah Tuhan. Dan Yeremia ketika dia dipanggil, dia sadar betul tanggung jawab ini. Dia tahu menjadi seorang nabi itu tidak gampang. Menyampaikan kabar kebenaran dari Tuhan itu tidak gampang. Karena itu dia memberikan pertimbangan,
memberikan pertimbangan kepada Tuhan, ada dua hal yang dia sampaikan kepada Tuhan. Yang pertama, perhatikan ayat 6. Aku tidak pandai berbicara. Aku tidak pandai berbicara. Dengan kata lain, Tuhan, aku ini bodoh kalau bicara. Itu yang disampaikan dengan ketulusan hati, dengan kejujuran. Yeremia sadar, dalam hal berkata-kata, dia tidak fasih. Dalam hal berbicara, dia tidak hebat. Pertimbangan yang kedua adalah, aku ini masih muda. Aku masih muda. Mengapa Yeremia mengatakan seperti ini? Ternyata ketika Yeremia dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang nabi, itu terjadi pada zaman Raja Yosia. Ketika itu Yeremia masih berumur 18 tahun. Dia lahir tahun 1645 dan dia dipanggil menjadi nabi di tahun 1627 sebelum Masehi. Jadi ketika itu Yeremia masih berusia 18 tahun. Dan ini dia sampaikan kepada Tuhan dengan jujur bahwa dia masih muda. Artinya Yeremia sadar hikmat itu ada pada orang yang lanjut usia. Dan orang Israel pada umumnya suka mendengar jika yang bicara itu adalah orang yang lebih tua. Dan pemahaman seperti ini sampai sekarang masih ada. Kalau yang bicara orang muda, orang tidak begitu mendengar. Apalagi yang mendengar itu adalah orang yang berusia jauh lebih tua dari orang yang berbicara. Nah, Yeremia sadar betul tentang hal itu. Yeremia sadar kesulitan yang akan dihadapi kalau dia berbicara dan yang mendengarnya adalah orang tua, orang yang lanjut usia. Bagaimana mereka mau mendengar apa yang dikatakan? Mereka bisa saja mengatakan, kau masih muda, kau masih kurang pengalaman. Untuk apa kau menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu? Untuk apa engkau menyampaikan nasihat itu kepada kami-kami yang sudah tua ini? Yeremia sadar betul tentang hal itu. Dan karena itu dia menyampaikannya kepada Tuhan. Dua hal ini sering terjadi dalam pelayanan. Ketika kita diminta menjadi pelayan Tuhan, atau terpilih menjadi pelayan Tuhan, biasanya dua hal ini yang sering menjadi keberatan kita, atau keluhan kita, atau pertimbangan kita. Saya tidak pintar bicara, minta maaf. Saya bodoh dalam hal bicara, saya tidak fasih bicara. Atau saya masih kurang pengalaman. Atau minta maaf, saya masih muda. Dan ada orang menyampaikan itu dengan harapan agar dia mendapat dukungan dari orang-orang yang dia layani. Tetapi ada orang yang serius dengan hal itu. Dan pada akhirnya dia mengundurkan diri sebagai seorang pelayan Tuhan. Kadangkala kita lupa bahwa yang memanggil kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang memahami kekurangan kita. Allah yang memahami keterbatasan kita. Allah yang mampu memperlengkapi kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang hebat, yang tangguh dalam pelayanan. Pekerjaan pelayanan adalah pekerjaan Tuhan. Dialah pemilik pekerjaan itu. Karena itu, Dia tahu siapa kita. Dan Dia tahu apa yang harus dilakukan kepada orang-orang yang memberi diri melayani Tuhan. Karena Yeremia menyampaikan pertimbangan ini, apa kata Tuhan? Mari kita berkonsentrasi pada ayat yang ke-7. Tuhan berfirman, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Harus kau pergi, harus kau sampaikan. Itu kata Tuhan. Jadi Tuhan mau mengatakan kepada kita, jika Dia sudah memanggil, jika Dia sudah mengutus, engkau harus pergi. Jangan ada alasan untuk menolak suruhan Tuhan, menolak pengutusan Tuhan. Kita pasti masih ingat seorang nabi yang menolak perintah Tuhan. Nabi itu bernama Yunus. Tuhan mengutus dia ke Niniwe. Tapi Yunus
Yunus pergi ke Tarsus. Apa yang terjadi? Bencana, malapetaka. Laut bergolak. Yunus pada akhirnya dilemparkan ke laut, ditelan oleh ikan, dan pada akhirnya dia dimuntahkan ke pantai dan harus melangkah ke Niniwe, melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tuhan Yesus juga bersabda di dalam kitab Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-62. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Itu artinya ketika Tuhan mengutusmu untuk melayani, engkau harus pergi. Ketika Tuhan menyuruhmu menjadi seorang pelayan, engkau harus bekerja melaksanakan tugas pelayanan itu. Jangan banyak berdalih, jangan banyak alasan. Tapi pendeta, saya ini kan banyak kekurangan. Benar, saya ini kan manusia yang kurang pengalaman. Benar, tetapi Tuhan mampu memperlengkapimu. Tuhan pemilik pekerjaan ini mampu menyempurnakanmu. Kesadaran ini harus ada pada kita. Benar, kita punya kekurangan, benar, kita punya keterbatasan, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang bisa menyempurnakan kekurangan kita, Tuhan yang bisa mengatasi keterbatasan kita. Itulah Tuhan yang sampai saat ini bekerja di dalam dan melalui Roh-Nya yang kudus. Karena itu, jika engkau terpilih menjadi pelayan Tuhan, janganlah banyak berdalih, janganlah banyak alasan. Ada satu jaminan Tuhan yang luar biasa di sini. Ayat 8. Di sini Tuhan memberikan jaminan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Jangan takut kepada manusia. Jangan takut dengan manusia dengan kekuasaan sehebat apapun. Jangan takut. Mengapa? Sebab Tuhan menyertai orang yang diutusnya. Ini menjadi kekuatan bagi pelayan Tuhan yang diutusnya. Ketika engkau sadar diri, engkau tidak punya kemampuan, engkau tidak pintar bicara, engkau masih kurang pengalaman, engkau masih muda. Percayalah, Tuhan Allah menyertaimu. Tuhan Allah besertamu. Jangan takut berhadapan dengan siapapun, karena ada Tuhan yang selalu menyertaimu. Dan selanjutnya, ini harus diingat, harus diperhatikan, harus dicamkan baik-baik oleh semua pelayan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-9. Sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Engkau tidak pintar bicara, engkau tidak fasih bicara, benar. Tetapi ingat ayat 9 ini, ada peran Tuhan dalam pelayananmu. Tuhan akan menaruh perkataannya ke dalam mulut kita. Dan karena Tuhan menaruh perkataannya ke dalam mulut kita, maka ketika kita berkata-kata, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada kuasa di dalamnya. Kuasa itu ditunjukkan oleh Tuhan kepada Yeremia dalam ayat 10. Kuasa untuk mencabut dan merobohkan, kuasa untuk membinasakan dan meruntuhkan, kuasa untuk membangun dan menanam. Ada kuasa dalam perkataanmu. Mengapa? Karena Tuhan menaruh perkataannya di dalam mulut kita. Di dalam mulut setiap orang yang mau menyampaikan kabar berita sukacita, kabar Injil bagi setiap orang yang dia jumpai di dalam kehidupan ini. Bersukacitalah, berbahagialah, wahai para pelayan Tuhan. Ternyata dalam menjalani kehidupan pelayanan, kita tidak sendirian. Kita bisa saja mengatakan kurang pengalaman, tidak pintar bicara, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata ada peran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Allah menaruh perkataannya di dalam mulut kita. Saudara sekalian, tahukah Anda apa yang melatar belakangi firman Tuhan ini disampaikan kepada Nabi Yeremia?
Ternyata di zaman itu umat sedang mengalami krisis moralitas. Umat sedang mengalami krisis kepemimpinan. Umat sedang mengalami krisis spiritualitas. Itu yang sedang terjadi di zaman itu. Karena itu Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabinya. Dan yang menarik di sini adalah Tuhan memilih orang yang tidak pintar bicara, orang yang tidak fasih bicara, dan itu diakui oleh Yeremia. Yang menarik di sini adalah Tuhan memilih orang yang masih muda, yang tidak punya pengalaman. Dan itu diakui oleh Yeremia. Jadi orang yang tidak pintar bicara, orang yang tidak punya pengalaman, itu dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangannya. Menjadi alat di tangannya, bersaksi tentang kebenaran firman-Nya. Nah, menarik sekali jika kita mendalami bagian Alkitab ini. Dan silakan kita berefleksi dengan bagian Alkitab ini. Ternyata yang Tuhan pilih di sini adalah orang yang tidak pintar bicara. Dan itu diakui oleh Yeremia. Nah, bagaimanakah kita melihat kehidupan bergereja kita dewasa ini? Dengan berefleksi dari bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Ternyata soal usia tidak perlu kita pertentangkan. Soal prestasi akademik, soal kemampuan manajerial dan lain sebagainya, tidak perlu kita pertentangkan. Biarkan Tuhan berkarya melalui jemaat untuk memilih pelayan yang mereka kehendaki. Jika kita meyakini Roh Kudus itu bekerja melalui jemaat untuk memilih para pelayan Tuhan, maka kita pasti akan mendapatkan pelayan Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Yeremia menurut standar dunia tidak pintar bicara, masih muda dan kurang pengalaman. Tetapi di tangan Tuhan dia bertumbuh menjadi pribadi yang hebat. Di tangan Tuhan dia bertumbuh menjadi pribadi yang sungguh luar biasa. Dan ini saya yakini bukan hanya terjadi pada Nabi Yeremia. Itu juga akan terjadi padamu jika Tuhan telah memilih engkau sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibu. Jika Tuhan telah memanggil engkau sebelum engkau menjadi dewasa. Hal yang dialami oleh Nabi Yeremia itu juga pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Sebab Tuhan telah berjanji, aku menyertai kamu. Saudara, kita bisa saja lemah. Kita bisa saja punya banyak keterbatasan. Kita bisa saja punya banyak kekurangan. Tetapi berita firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan telah memilih pelayannya sebelum dibentuk di dalam rahim ibu. Karena itu andalkanlah kuasa Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan bisa mengubah yang lemah menjadi kuat, yang berkekurangan menjadi hebat di tangannya.